sebelum pembelajaran kita mulai, silakan salah satu memimpin doa dulu, saudara. Silakan. Saya absen dulu. Ya, seperti biasa kalau absen berarti gunakan istilah Ahmad Faisal Madal, Anissa Sofiana, Intan sakit ya, Sidan. Oke, jadi ada beberapa anak yang tidak masuk karena sakit. Sebelum kita mulai, Bapak sedikit flashback ya, atau mengulang kembali materi yang sudah pernah Bapak sampaikan. Apa materi yang belum sebelumnya kita sampaikan? Sebelumnya kita menyampaikan dengan dinamika penduduk. Oke, bagus. Ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Kelahiran 2, kematian, terus migrasi. Oke, bagus. Apa itu dinamika penduduk? Ada yang tahu apa itu dinamika penduduk? suatu pergerakan dan pertumbuhan orang-orang atau orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal yang terjadi di suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Kelahiran sifatnya menambah, kalau kematian sifatnya mengurangi. Ada faktor pendukung, ada faktor penghambat kelahiran. Ada faktor penghambat kelahiran, contohnya apa? Ada KB, itu faktor penghambat. Apalagi kira-kira dari segi kesehatan masyarakat atau fasilitas kesehatan, fasilitas penunjang terkait dengan kesehatan sudah bagus, tenaga medis banyak, pola pikirnya rasional. Kemudian faktor yang mendukung kematian, kecelakaan, bencana. Tapi itu termasuk faktor yang mendukung kematian. Kemudian yang ketiga adalah migrasi. Apa itu migrasi? Perpindahan ya, benar. Pergerakan atau perpindahan penduduk. Ada migrasi nasional, ada migrasi internasional. Kalau migrasi nasional berarti perpindahan itu hanya terjadi di dalam negeri. Contohnya apa? Ada transmigrasi, ya. Ada urbanisasi. Kemudian migrasi internasional contohnya apa? Ada contoh TKW itu ya. Terus migrasi internasional, ada imigrasi, ada emigrasi, ada remigrasi. Yakin masih ingat imigrasi? Masuk orang asing ke Indonesia, tapi menetap di Indonesia itu namanya imigrasi. Sebagai contoh, mereka yang ahli di bidang olahraga sepak bola ya, kayak Gonzales itu dari mana Gonzales? Uruguay ya, pindah ke Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data kependudukan. Data kependudukan itu dapat digali, dapat diperoleh dari satu sensus penduduk. Ya, sudah kalian sudah praktekkan kemarin sensus penduduk itu caranya bagaimana ya? Menggali informasi, mengambil data. Ya, itu sensus penduduk. Mengambil data di lapangan. Ada sensus de jure, ada sensus de facto, ya. Kemudian indikator terkait dengan materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah mengolah dan menganalisis data. Setelah data kalian peroleh, nanti kita olah bareng. Kemudian menyajikan hasil pengolahan data. Setelah data diperoleh, kemudian diolah, disajikan dalam bentuk tidak. Dapat mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu, baik itu kelahiran, kematian, migrasi. Yang kedua, mengetahui informasi tentang berbagai kependudukan seperti apa ya tadi, ada kelahiran, ada kematian. Yang ketiga, dapat mengetahui persebaran penduduk pada setiap wilayah. Jadi sensus penduduk itu dilakukan secara umum pada umumnya adalah 10 tahun sekali. Kemudian sebagai sumber data dalam perencanaan
pembangunan. Yang kedua, registrasi, pencatatan identitas atau ciri-ciri atau status setiap warga masa. Kemudian survei. Survei penduduk hampir sama dengan sensus dulu sebenarnya. Cuma perbedaannya terletak pada waktu dan wilayah serta jumlah penduduknya. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, yaitu menggunakan rumus segregasi. Laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian dikalikan 100%. Yang kedua, angka beban ketergantungan atau dependensi rasio. Ya. Jadi angka beban ketergantungan di sini artinya adalah perbandingan antara penduduk non produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64. Kemudian sisa dari 64 atau 5 itu masuk kategori usia tidak produktif. Kenapa? Usia 65 ke atas ini jelas sudah tidak bisa mencari nafas sendiri. Sama hanya dengan usia 0 sampai dengan 14 tahun itu sama. Masih bergantung pada orang lain. Kita gunakan model problem based learning ya, atau PBL. Jadi nanti data yang kalian peroleh di lapangan itu nanti kalian olah, kemudian kalian analisis, kemudian setelah itu dia akan dipresentasikan setelah didiskusikan. Ya. Kemudian ini hasil akhir dari kegiatan proyek nanti yang terlampir dalam KPI nanti Bapak bagikan. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mengkaji atau mengolah data yang sudah kalian peroleh, ya. Kemudian kerjakan LKPD yang sudah Bapak lampirkan, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian berapa rumahnya berapa? Kemudian terakhir buatkan kebutuhan dia. Kemudian terkait dengan sistem sensus yang kalian peroleh. Yang terakhir pengetahuan ini diambil dari mana? Dari kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi ada 3 sistem penilaian ya. Silakan diskusi, Bapak kasih waktu. Kalau misal ada yang merasa masih bingung ditanyakan, silakan ditanyakan. Bagaimana cara mengetahui, mengolah dan menganalisis data kependudukan? Jadi ada 2. 1 digali dari data monografi desa. Termasuk data monografi desa apa? Ya, ada kelahiran, kematian, migrasi. Kemudian yang kedua apa? Hasil dari sensus penduduk. Nah, itu ya, Mas? Ya. Jangan lupa setelah selesai membuat piramida, kalau dianalisis. Ya, gambar itu masuk kategori piramida apa? Apakah muda, ataukah tua, ya, ataukah stasioner? Kalau dianalisis. Silakan yang mau maju dulu. Sensus daerah Bendungan adalah menunjukkan jumlah 5.684 dan perempuan 53.647. Hasil data sex ratio adalah 103,79%. Dan untuk hasil data angka beban ketergantungan adalah 39,49%. Bentuk piramida di kalangan ekspansif karena jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah. Ini rata-rata penduduk masih berusia muda ya, lebih banyak ya dibandingkan dengan usia tua. Saya mau menanggapi. Berapa jumlah usia 65 tahun ke atas laki-laki dan perempuan di Kecamatan Pendatang? Untuk laki-laki 1.415 dan untuk perempuan
124. Kan Mas Tyson, Apakah apa yang menunjang hal dalam pertumbuhan anak muda itu lebih cepat? kenapa pertumbuhan penduduk muda lebih cepat? Ya, ini kaitannya dengan usia kawin ya, ketika usia dini. Nah, boleh. Apalagi kira-kira? Pergaulan bebas, oh boleh. Mengerti ya? Apalagi? Kurangnya perhatian orang tua boleh. Anggapan banyak anak banyak rezeki gitu kan. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau hasil diskusi dilaporkan, baik yang sudah presentasi maupun yang belum ya, segera dikumpulkan. Ada yang mengumpulkan, silakan. Hari ini, silakan, Ramira. Jadi kesimpulan pembelajaran online melalui teknis sensus, survei maupun registrasi. Jumlah penduduk yang tidak merata di wilayah negara Indonesia tergantung dari wilayahnya tersebut. Upaya pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan melakukan program berencana, keluarga berencana, atau dengan disebut juga KUB. Oke ya, bagus. Kasih terus untuk Mbak Amira. Untuk kalian bahwa negara kita merupakan negara berkembang. Itu identik dengan tingginya jumlah pertumbuhan penduduk. Seperti yang tadi Bapak tampilkan lewat grafik itu, jadi setiap tahun selalu mengalami pergerakan. Ya. Makanya jangan heran kalau pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat luar biasa tinggi. Makanya negara kita, pemerintah itu menggalakkan solusi ya untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk. Di antara tadi yang disebutkan Mbak Mira, adanya program KP, adanya batasan usia nikah. Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang luar biasa itu yang pertama adalah terjadinya berbagai macam persaingan. Satu, persaingan untuk mendapatkan pendidikan, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dampak dari pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi, terjadinya berbagai macam kacauan, kerusuhan. Bagaimana caranya biar makan? Mengandalkan sebagai berbagai macam cara. Ada istilah begal, ada istilah ya sis. Itu sedikit penguatan dari Bapak. Hari ini sudah bagus. Ya. Jadi mohon kedepannya dimaksimalkan lagi. Kemudian jangan lupa materi yang akan datang terkait dengan kualitas penduduk tolong dipelajari, ya. Jadi ilmu itu bisa kalian gali tidak hanya dari buku pakai, tapi dari berbagai sumber. Bisa dari media massa, media elektronik seperti itu bisa kalian manfaatkan. Silakan, ada yang mau menyampaikan terkait dengan refleksi kegiatan hari ini? Pembelajaran hari ini cukup menarik, cuma dalam penyampaian materi masih terlalu cepat. Terlalu cepat, oke. Ya itu sebagai bahan kajian Bapak. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, ya nanti ada yang mengingatkan Pak jangan terlalu cepat gitu ya. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa agar kegiatan pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa